perwakilan dari Tajir, yaitu ada Bro Agantito. Mohon Agantito untuk hadir ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelum kita ngobrol, ada baiknya ini gue kasih hand sanitizer dulu nih. Iya dong. Protokol ketat. Harus menjaga kebersihan ya nggak? Siap. Siap. Ya. Sehat. Ini kita live langsung dari Bogor ya. Alhamdulillah bersama teman-teman di sini juga, dan kita live juga langsung di YouTube channel Azifi, Teman Tajir dan juga SRB. Iya. Ya, mungkin Bro Tito pengen ngingetin juga buat teman-teman yang sekarang sedang menyimak gitu ya. Kira-kira apa sih Tajir itu sendiri gitu? Karena kan Januari sempat kita launching, terus sempat pending karena situasi gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan. Oh iya, Bro. Yuk. Kena pandemi, Uh-huh. terus akhirnya kita recap dan akhirnya ya udah kita ini nih banyak hikmahnya nih. Betul. Cerita sedikit ya. Siap. Kita kan 19 Januari lalu 2020 kita launching Tajir di Masjid Agung Al-Azhar Jakarta. Nah itu alhamdulillah hype-nya banyak yang rupanya memang benar ya. Ikhwas kalian tuh pengen rindu gitu ya, untuk berbisnis, untuk memulai usaha, tapi nggak tahu mau bergaulnya sama siapa, belajarnya sama siapa. Nah, akhirnya pada datang di Masjid Agung Al-Azhar. Dan kita rencanakan 2 bulan kemudian, Maret itu tanggal 20, kita rencananya mau bikin conference dan expo. Nah, kita udah booking tuh, Bro. Oke. Di gedung, di salah satu gedung. Tadinya bulan Maret tuh ya? Bulan Maret. Nah, di situ. Terus qadarullah ada banjir waktu itu sebelumnya, dan qadarullah pandemi ini start di Indonesia tanggal 2 Maret. Ya. Terus akhirnya kita bukan lockdown ya, waktu itu kita PSBB di tanggal 20 Maret. Nah, akhirnya kita ini nih tarik diri dari kegiatan event. Ya. Dan akhirnya kita pindahkan ke online. Oh, oke. Nah, kita pindahkan ke online. Kita tetap berkegiatan, yaitu kita selenggarakan bincang dagang. Bincang dagang tuh isinya pencerahan-pencerahan kepada seperti motivasi dan ilmu tentang berbisnis ya, tentang berdagang. Ya, kita panggilkan narasumber yang benar-benar kompeten, yaitu seperti Bang Ucok, Jaklos, Dr. Reza. Oh, sempat tuh kemarin ya? Sempat. Jadi selama Maret April gitu ya? Iya, Maret April. Oke, online tuh semuanya. Online semuanya. Nah, sampai terakhir kita sebelum Lebaran. Ya. Nah, terus sudah itu bincang dagang. Terus yang kedua, kita juga aktif untuk membantu menggalang dana dan kita seperti kegiatan satu dengan Wardah ya. Oke. Wardah tuh sempat memberi kita 2.000 hand sanitizer dan kita langsung deliver ke lapas. Ya. Ke lapas Pondok Rajak di Bogor dan juga di Bareskrim Polda Metro Jaya. Nah, itu kegiatan sosialnya, dan juga kita menggalang dana untuk masyarakat yang terkena pandemi ini dampak langsung, dan bekerja sama dengan Multaqo Duats. Oke. Itu. Nah, itu 2 kegiatan yang Tajir lakukan kemarin untuk sosialnya. Dan kita sekarang hari ini kita berdiri di sini mau launching program Kita Tajir Bareng. KTB. Bukan KTB? Itu KTP. Oh, sorry. Iya, gitu, Bro. Rencananya, Bro. Siap. KTB itu adalah Kita Tajir Bareng nih ya? Iya, betul. Ya. Jadi Kita Tajir Bareng ini sebenarnya adalah program digital atau program ketemuan atau gimana tuh, Bro? Nah, betul. Jadi ya udah, ini kan Tajir kembali ya. Tajir itu kan kolaborasi muamalah syariah. Ya. Jadi kita bergerak di ekonomi ya buat teman-teman yang baru berhijrah. Oke. Bentuknya seperti sekarang ini. Ya, Kita Tajir Bareng tuh isinya pelatihan-pelatihan, jadi mentoring. Nah, kalau di bisnis itu nggak ada coach. Kalau coach tuh buat olahraga. Kalau bisnis tuh mentor. Mentor ya. Jadi seorang bisnismen itu perlu pendampingan, perlu teman, perlu ilmu. Nah, di sini kita
ilmu, yang punya ilmu lebih, yang lebih untuk mau investasi silahkan. Ya. Tapi masuknya di forum Tajir ini kita Oke. berbagi. Nah, kita akan mulai bekerja sama dengan Sekolah Digital Bisnis Indonesia nanti. Oke, nanti juga Ya. kita akan ya, Bang Yoso ya. dari Nah, ya Bang Yoso. Bang Yoso benar. Bang Yoso. Bang Yoso. Nah, dan dari awal nih Tajir sudah bekerja sama dengan Wardah. Ya. Jadi Wardah tuh sangat concern Mhm. dengan gerakan ekonomi muamalah syariah ini. Ya. Jadi kita bekerja sama dengan Wardah tuh dari awal, Ya. bro. Oke. Siap. Oke, nah bro, kan gini kan, maksudnya kita sama-sama tahu lah kita melewati pandemi ya. Lah bukan cuma di Jakarta, Bogor, Indonesia, bahkan seluruh dunia gitu ya. Yang pasti ekonomi itu Asli. ya kan. Asli. Gue pengen nanya sih, maksudnya penasaran juga. Misalkan yang Januari kemarin udah sempat hadir ngobrol-ngobrol sama kita, Iya. terus tiba-tiba, let's say meninggalkan pekerjaannya Iya. untuk pergi hijrah dalam tanda kutip ke usaha yang lebih muamalah yang syariah gitu ya. Yang syari. Pasti kena dong impact itu ya. Iya. Ada pandemi itu ya. Iya. Gitu. Nah, Iya. bro itu gimana nih? Maksudnya lo akan tetap membina mereka, meninggalkan mereka atau gimana? Oh, Maksudnya, oke. maksudnya karena kan Iya. nggak cuman maksudnya mereka juga kadang-kadang nih berpikiran, aduh, gue nyesel juga nih, gue udah ninggalin kerjaan Oh, gue iya. tiba-tiba kayak gini. Iya, benar. Ya itu makanya. Iya. Jadi kita tadi semangatnya yaitu menemani. Jadi menemani, mendampingi, memberikan ilmu, memberikan semangat, motivasi. Jadi kita terus menggenjot karena memang inilah kesabaran ini ya, orang beriman itu pasti diuji. Dan orang yang paling kuat itu adalah orang yang paling sabar. Masya Allah. Jadi kalau laki-laki ya ini yang paling kuat tuh yang paling sabar, bukan yang paling badannya gede atau gimana bro. Luar Ya, biasa. Boleh dipeluk? social distance. Oh, social distancing. Benar-benar. Oke. Nanti kita akan ngobrol lah sama teman-teman kita ya. Yang pasti, tapi juga tadi sempat ngobrol, sempat disampaikan juga. Kita kan akan live juga di 3 channel teh. Ya ada YouTube Al-Azifi, which is teman-teman dari USB atau Ustadz Subhan gitu ya. Teman-teman Tajir dan juga SRB. Ya, Ustadz Syafiq Rizal Basalamah. Nah, kebetulan kita sudah connect. Apakah sudah terkonek dengan Jember? Sudah terkonek dengan Jember? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi, Bang Dewi. Di sana? Tes. Sudah ya? Apakah di sana ada Bro Yusfi? Ahlan, Bang Dewi, gimana kabarnya, Bang? Wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Yusfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dewi. Aman ya di sana ya? Sepertinya Ustadz sudah berada di samping. Masya Allah, Ustadz ini sudah aman juga. Ustadz Syafiq di sini, narasumber kita di sini yang pengusaha di Jember udah oke juga. Siap di sini, Bang Dewi. Syukur. Oh, ada Mas Yuke di sana ya? Ada Mas Yuka. Mantap. Jadi ini gini, informasi juga buat semua yang menyimak kita live ya saat ini. Kita akan ngobrol bareng gitu ya antara Bogor, Jember. Nanti akan mendapatkan narasumbernya masing-masing gitu ya, supaya untuk bisa lebih memperdalam masing-masing. Jadi Bismillah. kita mungkin nanti kita ketemu lagi nih, Bro Yusfi. Siap. Ya, Siap. kita ketemu lagi. Yang pasti kita jalan bareng sekarang. Oke, Bang. Kita jalan di sini, di Jember jalan sendiri, di Bogor jalan sendiri nih ya. Ya. Oke, kita bisa sementara nih. Nanti kita ketemu lagi nih. Kita ketemu lagi. Oke, siap. Oke, Bos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Dan sis juga jangan kemana-mana dulu karena kita akan segera mulai acara kita, insya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Teman-teman Tajir dan para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita memiliki acara yang luar biasa insyaallah ya. Kita memiliki event tajir ya, kita tajir bareng nih, luar biasa. Teman-teman tajir rahimakumullah, pagi-pagi buka lemari,
pas dibuka isinya durian matang. Daripada kita tajir sendiri, yuk kita tajir bareng. Bersama saya Ahmad Yusfi Bakhtiar dan juga dua narasumber kita, Ustadz Syafiq Rizal Basalama dan juga Bang Yuke, yang insya Allah nanti kita akan kupas tuh. Kita akan ngobrol banyak hal tentang usaha dan juga bagaimana sudut pandang dalam Islam. Baik, kita langsung saja sapa kedua narasumber kita. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bang Yuke, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ustaz, gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah fit ya Ustaz hari ini Ustaz ya? Ya, masih pakai jaket lah gitu. Semua AC-nya ini perlu diturunin mungkin Ustaz? Enggak. Oh, aman ya? Aman, Siap. insyaallah. Baik Ustaz, ini mungkin para jamaah yang di rumah, teman-teman yang di rumah sudah penasaran nih. Kita ini hari ini mau ngobrol apa sih? Ya, dari temanya aja kita tajir bareng. Berarti ini kan kita akan mengusung sebuah tema agar kita ini nggak sendirian gitu Ustaz. Nah. Kalau tajir ya ngajak-ngajak gitu kan Ustaz. Kita berbagi ilmu, kita berbagi pengalaman. Kita di sini udah punya Bang Yuke Ustaz ya. Dan insya Allah kita akan ngobrol bareng nih Bang Yuke. Siap. Tadi berangkat jam berapa dari Bondowoso Bang? 5:30 tadi. 5:30, Masya Allah. Sampai di sini tadi 6:30 ya. Masya Allah. Sendiri? Ada teman. Ada teman. Toy. Soalnya acara dimulai jam 7. Ada duduk di sini nggak mulai gitu kan. Emang teknis ini sampai kayak gitu Ustaz ya. Baik, Bang Yuke, kita ini penasaran nih teman-teman tajiran di rumah. Ya. Kita dengar, saya pribadi dengar bahwa antum ini sudah mengharumkan nama batik ke mancanegara. Masya Allah. Wah, gimana nih? Boleh dong diceritain antum ini usaha apa sih? Antum ini apa yang antum sedang kerjakan Ya. saat ini? Ya, alhamdulillah. Bismillah. Jadi ini sebenarnya meneruskan Bang. Jadi apa artinya usaha ini sebenarnya dirintis oleh keluarga. Batik itu sejak tahun 84. Lama juga ya. Nah, Bapak? Bude. Oh, Bude. Ini kakaknya bapak, insya Allah. Siap. Jadi Bude Ana itu punya jadi beliau sebagai ketua Karang Taruna. Masya Allah. Yang mana anggotanya itu ibu-ibu rumah tangga. Dan beberapa di antaranya masih, karena di desa ya, jadi usianya masih muda-muda semua ibu-ibu ini. Karena diberdayakan. Ibu-ibu tapi masih muda ya? Masih muda, betul, ibu-ibu Oh, muda. iya. Tapi berbakat. Betul. Masya Kemudian Allah. ada wadah Karang Taruna yang mana kemudian diberi kegiatan, karena kegiatan-kegiatan yang ada di Jember dan sekitarnya itu sudah biasa ya, seperti menjahit, kemudian bordir. Maka kemudian ada ide dari Bude itu untuk istilahnya melakukan kegiatan yang lain yang masih asing, terutama untuk masyarakat di sekitar. Jadi batik itu masih asing, seperti itu. Sehingga kemudian kita coba untuk melatih ibu-ibu ini dengan batik. Masya Allah. Berarti ini usaha yang udah memang usianya cukup lama ya Pak Yuke? Insya Allah, jadi tahun 84 ya, udah kira-kira sekitar. Tapi kalau boleh tahu memang antum dulu pernah belajar, ada sekolahnya atau memang otodidak atau belajarnya otodidak karena setiap hari sejak kecil. Karena tahun 84 itu masih usia berapa ya, sekitar 11 tahun insya Allah. Masya Allah, 11 tahun udah belajar batik. Nah, Dan akhirnya sampai sekarang itu udah ngelontok ilmunya. Alhamdulillah begitu. Karena setiap hari kita ketemu ya, ketemu proses. Jadi tanpa dijelaskan sudah tahu dengan sendirinya. Masya Allah, Masya Allah. Tapi apa sih sebenarnya tantangannya antum di usaha seni rupa terapan ini? Jadi batik ini waktu itu masih belum populer. Belum populer. Belum populer, jadi nggak seperti sekarang. Artinya masyarakat masih jarang sekali yang memakai batik. Dan batik ini hanya digunakan untuk acara-acara tertentu saja. Acara tertentu saja, nggak mungkin dipakai tiap hari ya. Terus. Jadi kami memperkenalkan. Kemudian pada tahun 2010 itu kita ada pameran, waktu itu pameran di Jakarta, skalanya nasional, gelar batik Nusantara namanya, insya Allah. Dan saat itu Presiden SBY itu mempunyai satu program mencanangkan batik sebagai pakaian nasional. Gitu. Masya Allah. Jadi seperti akhirnya jadi booming. Wih, di situ akhirnya 2010, betul. Lonjak nih 2010. Nah, akhirnya dari situ yang awalnya marketnya itu di Indonesia aja mulai keluar.
Jadi begini, batik ini populer di masyarakat Indonesia, tapi belum populer di luar di internasional. Jadi sangat sulit karena memang memakai sebuah busana ini tentu dengan warisan budaya yang masing-masing. Jadi setiap negara memandang batik ini sebenarnya aneh gitu. Karena dengan corak warna bagaimana, ada beberapa negara yang mereka hanya suka dengan memakai motif-motif yang simpel saja, yang polos. Jadi masih belum booming untuk internasional. Masya Allah. Tapi tetap ya antum berusaha untuk mengenalkan Insya Allah, batik ini keluar insya ya. Allah. Saat Sudah ini, ada usaha-usaha memang, salah satunya dengan mengadakan pameran-pameran dengan skala internasional. Masya Allah. Sempat nggak tuh kesulitan Bang Yuke ketika merintis usaha ini? Kesulitan pasti ada, insya Allah kendala pasti ada. Tapi insya Allah dengan niat, Bismillah kita luruskan niat, insya Allah Allah bantu. Masya Allah ya. Itu. Dengan pandemi gimana nih? Nah itu tuh. Dengan Gimana pandemi tuh, kemarin ini kan soalnya kita bilang bisa kita katakan itu bukan sesuatu yang pokok kan Bang. Nah, jadi sebenarnya sebelum pandemi juga ada beberapa hal yang kendala-kendala yang juga lebih sulit. Jadi lebih sulit dibanding masa pandemi ini. Jadi ketika bermunculan pesaing-pesaing baru dan itu semakin mengerucutkan pasar tentunya. Walaupun pasarnya semakin besar, tapi pemainnya juga besar, termasuk yang dari luar. Gitu ya. Termasuk dari luar, seperti Cina, ini mereka punya satu produksi Ustadz. Jadi mereka produksi yang dengan cost yang sangat minim, dengan teknologi tentunya. Gitu. Jadi kita secara harga pasti kalah. Ya. Makanya kita tetap bermain di pasar yang mereka betul-betul mempunyai apresiasi terhadap karya seni ini. Contohnya Bang? Contohnya begini, batik ini kita tahu melalui sebuah proses yang sangat panjang. Iya. Jadi misalkan batik tulis. Batik tulis itu dihasilkan biasanya antara sekitar 10 hari sampai 1 bulan. Wow. Bahkan ada beberapa batik yang dengan detail tertentu sampai satu kain itu 1 tahun. Wow. Allahu Akbar. Nah, jadi ini tentu cost-nya sangat tinggi. Nah, sementara di Cina itu mereka punya teknologi yang tentunya hanya motifnya saja batik. Jadi mereka mengeluarkan mesin yang mencontoh, mencetak seperti printing. Nah, itu dengan biaya yang lebih rendah. Nah, jadi harga ini yang kemudian bisa membuat murah. Kesulitan ya, murah kita masih mahal, mereka bisa jual murah. Sehingga pasar tentunya pada saat ini lebih memilih sesuai dengan apa yang mereka punya di kantong. Bisa kelihatan nggak ini batik Cina, ini batik Indonesia itu kira-kira? Nah, Ustaz, jadi bagi para penggemar batik, jadi mereka sudah tahu garis-garisnya, terutama jadi batik yang dikerjakan secara manual seperti yang ada di contoh gambar itu. Nah, itu mempunyai garis yang berbeda, tidak simetris. Nah, tetapi jika dilakukan dengan printing itu mereka simetris, Ustaz. Jadi garisnya lurus, tebal tipisnya sama. Nah, tapi kalau sebenarnya kalau kita yang handmade itu garisnya tidak stabil. Tapi justru itu yang membuat nilai lebih. Masya Allah. Ini nih ya batiknya nih Bang ya. Ini kan di tempat antum ya yang di warung itu ya. Warung juga. Wih, Masya Allah. Nah, ini proses produksinya. Oh, tenaganya ada yang pria juga Bang ya? Ya, separuh pria. Jadi saat ini kami memberdayakan sekitar 30 sampai 50 karyawan. Masya Allah. Harapan kita tajir bareng ini 300 karyawan. Masya Allah, mudah-mudahan amin. Bisa menarik banyak sumber daya gitu kan. Masya Allah. Ada di Bondowoso ya Bang ini? Ada di Bondowoso, kita workshop di Maesan, tepatnya di Jalan Sukowono, Sukowono 1, nomor 7. Maesan Bondowoso. Yang lokasinya kalau nggak salah The Warung itu bukan? Sekarang The Warung. Okay. Jadi The Warung itu baru 4 tahun yang lalu, sementara batiknya ini sudah hampir 20 tahun. Masya Allah. Jadi The Warung ini untuk apa sebenarnya didirikan seperti itu? Sebenarnya jujur kalau boleh cerita, The Warung ini kami buat dengan adanya penurunan pasar dari batik. Jadi muslim itu mau nggak mau ngelihat peluang. Betul, selalu seperti itu. Kadang-kadang kan ada orang berpikir ya udah turunan dari orang tua jual mie sampai cucunya jual mie terus gitu kan. Padahal dia taunya yang itu gitu aja terus gitu.
nggak berkembang. Betul Ustaz, kita harus cari hal yang kalau bisa saya mendukung Ustaz. Jadi seperti warung ini awalnya memang kami itu atau kami adakan untuk menarik konsumen-konsumen batik supaya mereka nggak bosan, supaya mereka bisa beli batik kemudian juga sekaligus menikmati kuliner. Tapi yang terjadi terus sebaliknya, karena bisnis kuliner beberapa tahun ini booming, sementara batik karena banyak saingan bisnisnya makin turun. Tapi dengan ada ini jadi kolaborasi. Alhamdulillah. Dulu ada yang bilang apa nih kalau cerita yang punya di kota Jeddah dia jualan kue. Dia ngomong waktu jualan kue itu dua macam habis kata dia. Akhirnya dia berpikir kalau kita mau jualan kok supaya banyak rezekinya. Jualan macam-macam banyak yang sisa. Dan rezeki yang lebih macam-macam dan terjadinya. Jadi kadang-kadang lihat tadi dengan buka warungnya ini akhirnya sama rezeki itu Allah berikan gitu. Cuma yang lain. Jadi gitu nih Ustaz. Ternyata perjalanannya Pak Yoke ini luar biasa sekali nih Ustaz ya. Kesulitan yang beliau alami ternyata membutuhkan kreativitas yang tinggi ya Bang, agar tetap bisa bersaing dengan kompetitor yang lain. Nah, Ustaz, menurut berwirausaha tapi masih takut Ustaz. Nasihat tuh gimana tuh Ustaz buat Takut apa mereka? mereka takut gagal, mereka gimana kalau saya nggak berhasil, ya, rezekinya itu padahal mungkin yang selama ini mereka bekerja di tempat ya kita katakan tidak halal, Ustaz. Ada harta yang syubhat di sana, mereka pengen hijrah tapi masih takut, nanti kalau saya keluar nggak dapat penghasilan gimana keluarga saya, anak-anak saya. Jadi memang kalau kita melihat ya, agama kita datang memperbaiki urusan agama dan memperbaiki urusan dunia. Iya, Ustaz. Kalau kita lihat doa Nabi SAW di jamaah ya, Nabi itu berdoa mengatakan, Allahumma aslih li dini alladhi huwa iswatu amri. Ya Allah, perbaiki agamaku, yang agama itu merupakan pegangan untuk hidupku. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Dan perbaiki duniaku, yang itu adalah penghidupanku. Kita hidup di dunia. Wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi, atau allati fiha ma'adi. Dan perbaiki buat aku akhiratku yang kesana tempat kembali. Jadi kalau kita lihat, agama kita adalah pegangan hidup kita, dunia adalah tempat hidup kita, akhirat adalah tempat kembali kita. Maka yang haram, kemudian dia tidak berpikir untuk keluar karena takut di luar nanti gimana, apakah dia akan mendapatkan ganti yang lebih baik. Ketahuilah pegangan hidup kita ini agama kita. Ketika engkau berpegang teguh dengan agamamu, Allah akan memberikan petunjuk. Masya Allah. Kalau bicara rizki di dunia ini, ada banyak pintu-pintu rezeki. Ada yang halal, ada yang haram, ada yang syubhat. Engkau bisa pilih sebenarnya. Maka nasihat ana buat teman-teman yang mungkin ketakutan untuk keluar dari tempat yang terlarang, karena dia berpikir, apakah aku akan mendapatkan ganti? Keyakinan dia yang perlu diperbaiki. Karena sejatinya ketika dia masih belum bisa kerja, kita lihatlah kita nih bareng-bareng. Ketika kita di perut ibu kita, ada nggak rezeki kita? Ada rezeki kita. Tatkala kita keluar dari dari perut ibu kita hidup nih, kita belum bisa berdoa, kita belum bisa berusaha, kita juga nggak punya ilmu, nggak punya apa-apa, dikasih rezeki sama Allah SWT. Apakah tatkala engkau meninggalkan sesuatu yang Allah larang, kemudian engkau ragu Allah akan memberikan rezeki kepadamu? Subhanallah. Ini ada sebuah cerita yang berangkat ke sebuah tempat. Ketika dia sampai di
pantai. Dia melihat orang-orang yang menyembah berhala di sana. Lalu didakwai. Dan ini nasihat anak kepada pedagang muslim ya, kepada tajir. Antum jangan hanya berpikir cari dunia. Bagaimana antum bisa memberikan manfaat kepada umat. Dakwah dengan tempat, kalau tadi dengan tempat usahanya ya. Di tokonya, di warungnya, memberikan manfaat kepada orang. Sampai sana melihat orang-orang nyembah berhala, didakwain. Salah satu didakwain. Muslim nih, keyakinan dia tentang urusan rezeki. Allah yang maha memberikan rezeki. Antum lihat Abdurrahman bin Auf, ditawari istri, ditawari harta. Tapi apa kata Abdurrahman bin Auf? Anak mau kerja. Dunia ada mana pasar? Anak mau kerja. Jadi muslim itu berusaha untuk tidak berpangku tangan kepada saudaranya. Dia bergantung kepada Allah. Dia berusaha. Kita nih bikin tajir ini bersama kawan-kawan di Jakarta, di Bogor ya. Salah satunya lah tadi untuk pendampingan kepada teman-teman. Jadi bukan untuk pendampingan usahanya doang. Iya, Ustaz. Tapi pendampingan keimanan juga. Karena memang perlu sekali nih, Ustaz ya. Kalau enggak, kayak kejadian pandemi, banyak yang di PHK, nggak kerja. Akhirnya mereka berpikir ada yang stres, ada yang bunuh diri, ada yang macam-macam, ada yang akhirnya mencuri ya. Subhanallah. Maka pendampingan itu bukan hanya pendampingan ilmu duniawi, tapi kita juga mendampingi dalam urusan ya, keimanan mereka, agar mereka tetap di relnya. Jadi langkah pertama coba aja dulu. Kalau bicara coba itu Atau ilmunya dulu nih, Ustaz. bareng nih sebenarnya. Bareng, siap. Ketika seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memberikan rezeki kepada dia. Dia hanya berusaha. Jadi sejak awal dia berdoa memohon kepada Allah supaya dibantu. Ikrar muslim itu kan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Subhanallah ya. Anda membaca tadi firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, kepada Allah kita beribadah dan kepada Allah kita minta pertolongan. Di surat Al-Ankabut ayat 17, Allah itu mengatakan fabtaghu. Kalian carilah rizki di sisi Allah. Ini orang kadang-kala cari rizki di pasar. Cari rizki di mana-mana. Oke, itu usaha kita. Tapi cari rizki sama Allah. Karena yang ngasih rizki itu Allah. Iya. Ketika ada keyakinan dalam kita, ana umamanya yang ngasih rizki adalah Allah SWT. Ana di PHK dari sebuah tempat, katanya. Nggak ada urusan ana. Yang kasih rizki ana bukan tempat usaha ana. Umpamanya pasarnya tutup. Kemarin pasar tutup ketika pandemi. Banyak pasar yang itu. Bahkan Tanah Abang itu ya. Sebelum Idul Fitri yang orang biasanya panen. Habis. Subhanallah. Ketika mereka berpikir di sana rezeki dia, maka dia akan stres. Tapi ketika rezekinya di sisi Allah, aku akan minta sama Allah. Nggak di sana rezeki itu tetap ada kalau aku masih hidup. Wa'buduh kata Allah, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keyakinan itu penting. Kemudian ilmu. Ilmu tentang diri kita. Orang itu punya keahlian masing-masing ya. Mungkin kalau kita bicara
Apakah semuanya mau diarahkan ke batik? Ya enggak juga. Apakah semuanya mau dijadikan pengusaha batik? Ya enggak juga gitu loh. Ada orang yang jadi pengusaha, ada orang yang jadi penggambarnya. Tadi yang lihat itu ada yang gambar. Iya. Ya sudah, antum gambar. Tugasnya seperti itu. Jadi bagi-bagi tugas. Orang hendaklah mengenali diri kita. Makanya sekolah itu penting. Sekolah kejuruan. Karena kadang-kala kita maksain anak itu ya di SMA. Dia mau jadi apa sih nantinya? Oh ternyata dia mau jadi mekanik. Ya udah nggak usah SMA umum antum. Antum langsung ke kejuruan Iya. gitu. Sekolah di sana gitu loh. Kadang-kala kita paksa anak itu untuk tahu semua ilmu. Ya enggak bisa. Gitu. Stres Ustaz, malah. Stres juga. Makanya tadi perlu adanya penjurusan. Orang itu ngenalin dirinya. Mamanya ada orang yang kayaknya anak bisa usaha. Ya bismillah. Dan bisa dilatih. Ada orang yang bawaan lahir dagang itu. Ada orang yang dengan dilatih. Ana mungkin kalau bisa bicara dagang ya. Iya, Ustaz. Ana ini bisa nggak bisa. Ana dulu itu pernah dagang waktu di Medina. Topi peci hitam itu. Karena orang-orang Songkok Afrika itu, itu, songkok itu. iya. Ana bawa ya. Teman-teman datang ke kamu, oh bagus. Ana mau jual jadi gak enak. Akhirnya dibagi-bagi udah ya Allah. Katanya, Ana padahal niat itu mau jualan. Jadi niat mau jualan. Tapi karena teman datang ke kamar ngomong bagus, ini itu, ya khalas, tafadhol. Akhirnya dikasih. Akhirnya dikasih gitu ya. Ya Allah, ada memang yang mungkin keahlian itu nggak ada gitu. Nggak ada. Tapi tetap bisa diasah seperti itu. Kemudian yang ketiga, setelah kita tahu diri kita mau usaha atau kita mau kerja apa, tadi yang disampaikan pendampingan. Umpamanya ada orang yang mau usaha, dia mau usaha kambing, piara kambing. Dia jangan cuma melihat orang yang berhasil, wah berhasil. Ada kejadian nih di Bondowoso. Kejadian di Bondowoso, saudara Anda. Tahu nih kayaknya Pak Yuga. Kayaknya orangnya tahu, cuma kejadian ini kayaknya beliau nggak tahu. Tuh. Dia ini beli tanah hektaran, kemudian dia beli kambing 100 apa 200 ekor. Masya Allah. Mati semuanya, kurus-kurus semuanya. Aduh. Karena dia melihat ada orang berhasil di sana. Dia pikir mau dipindah tuh. Oh, piara kambing mudah sudah. Insya Allah kalau kita punya 10 kambing yang bunting jadi 20. Punya 20 jadi 40. Kan secara matematika seperti itu. Sampai sana mati semuanya. Jadi Kak, kemarin cerita teman itu tinggal 7 ekor. Tanahnya berhektar-hektar. Akhirnya tanya dijual, kambingnya mati semuanya. Maka semua butuh pendampingan gitu ya. Ya, alhamdulillah teman-teman tajir ini mau memberikan pendampingan tersebut karena ternyata mentoring itu bayar biasanya. Betul, Kan? Ustaz. Iya kan? Betul, Ustaz. Bayar gitu loh. Maka teman-teman akan memberikan gratis. Jangan dipikir apa sih yang diberikan tajir kepada kita? Salah satunya nanti yang dibicarakan dari Wardah, kita akan memberikan permodalan kepada mereka seperti itu. Dan harapan anak ya teman-teman muslim yang kaya raya juga, Mas, mau dibawa kemana sih uangnya itu? Paling nggak bisa juga dipinjamkan ya, kepada teman-teman yang mau usaha. Kadang-kala ada orang yang punya ilmu untuk usaha, untuk dagang, tapi nggak punya fulus, nggak punya modal. Dan itu banyak Ustaz. Banyak kan? Iya. Ini banyak juga. Banyak sekali Ustaz, Insya Allah. Iya Ustaz, Masya Allah Ustaz. Terus Ustaz, kalau misal sebelum itu nih Ustaz, kita kan bicara tentang pandemi nih Ustaz. Dan bicara tentang Wardah itu tadi Ustaz. Dan Masya Allah nih Ustaz, tadi sebelum masuk Ustaz belum pakai ini ya Ustaz. Ya ini Ana tadi salaman sama antum ya kayaknya. Nah, kayaknya harus pakai ini dulu Ustaz, biar lebih aman. Nah, Katanya kan tiap beberapa Masya menit Allah. kalau bisa ada cuci tangan dicuci dulu. Ternyata Masya Allah ya Ustaz, COVID ini membuat budaya berubah ya Ustaz. Masya Allah, sahih. Iya. Covid ini membuat orang lebih sehat, membuat orang tidak bergantung lagi sama pekerjaan. Masya Allah. Harapan Ana seperti itu. Yang ketiga nih, membuat pernikahan itu jadi murah. Sahih. Ana ini benar-benar kemarin dapat pemikiran, makanya nasihat Ana, teman-teman kadang-kala kan yang mau nikah nih, kadang-kala dia mafi fulus. Sekarang nikah. Jangan tunggu besok. Nah, jangan
Kenapa sekarang ini undangan nggak boleh lebih 50? Selesai. Jadi kalau ada yang marah, anak kok nggak diundang? Afwan. Seperti Memang, itu kan. memang ada aturan. Aturan liburnya. itu ya. Kalau nggak salah aturan, kalau nggak salah nggak boleh 50 orang. Lebih dari itu nggak boleh. Kita kan biasa ngundang 300 orang jadi 50 orang. Iya. Jadinya Kemudian nggak perlu orang tuh biasanya nyewa gedung yang kecil. Maafi sekarang. Bismillah. Maka teman-teman yang mau tajir, dia berpikir, anak punya modal tapi mau nikah. Bagi dua sekarang. Masya Allah. Separuh buat usaha, separuh buat nikah. Gitu kan, Masya Allah. Dapat dua-duanya. Apalagi nikah sama anaknya pengusaha. Masya Allah. Nah, itu kayaknya separuh jalan udah dapet tuh. Langsung dapat dua-duanya. Langsung tajir bareng nih ya sama mertuanya. Dapat mentornya, dapat anaknya. Dapat anaknya, Masya Allah. Dapat modal, mentoring, semuanya dia dapat tuh. Allahumma ya Rabb. Tanya Ustaz, kalau kita berbicara tentang tajir nih Ustaz, mungkin ada sebagian orang, ada sebagian dari kita skeptis terhadap pemikiran, kita ini udahlah hidup biasa-biasa aja lah. Artinya kekayaan itu bisa melenakan, ya kan? Ada kan Ustaz orang-orang seperti ini? Nah, gimana Ustaz menurut antum? Ya, subhanallah. Anak itu tadi membaca sebuah riwayat. Di dalam kitab judulnya Islahul Mal. Islahul Mal itu mungkin memperbaiki harta. Berbagi harta. Bagaimana kita mengembangkan harta ya. Karena kadang-kala orang melihat orang yang sudah hijrah itu ya udahlah hidupnya miskin, pas-pasan, bajunya nggak boleh yang bagus ya, mobilnya nggak boleh yang bagus, motornya ya biasa-biasa aja. Ada yang seperti itu. Subhanallah, ada riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ana nggak tahu tentang kesahihan riwayat ini, tapi ini anggap ucapan. Alaikum bil jamal wastislahil mal. Hendaklah kalian peduli dengan keindahan. Karena innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, Allah suka dengan keindahan. Wastislahil mal. Dan kalian berpikir untuk mengembangkan harta. Dan Umar itu termasuk khalifah yang berpikir tentang mengembangkan ekonomi umat. Makanya Umar itu datang kasih nasihat kepada seorang yang punya modal, punya uang tapi nggak dikembangkan. Dikasih nasihat sama Umar bin Khattab bagaimana dia mengembangkan hartanya. Lalu Umar mengatakan, wa iyyakum wa qawla ahadikum la ubali. Kalian hati-hati dengan ucapan sebagian kalian, aku nggak ngurus, aku nggak peduli, aku ya seperti ini. Enggak. Orang itu perlu ada usaha gitu, seperti itu. Cuma memang nggak boleh membuat lalai. Allah Azza wa Jal memuji di surat Nur ayat 37. Allah itu memuji lelaki-lelaki ya. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Itu ada lelaki-lelaki, pengusaha-pengusaha yang mereka tidak terlalaikan dengan perdagangan mereka, dengan jual beli mereka dari mengingat Allah. Artinya dalam kondisi berdagang ingat sama Allah. Kita bicara tajir bareng. Engkau kaya, ingat sama saudaramu. Ingat sama kerabatmu, katanya. Kemudian disebutkan wa iqamis shalah wa itaiz zakat. Jangan sampai perdaganganmu membuat engkau lalai dari mendirikan salat, ya, menunaikan zakat, ya. Maka disinilah masalahnya. Jadi buat kawan-kawan yang mau usaha, dari awal niatnya apa? Apakah niatnya untuk berbangga-banggaan diri, untuk ria, ya, untuk pamer? Itu engkau berada di jalan setan. Tapi kalau niatnya untuk kebaikan, nah, aku punya keluarga. Aku wajib memberikan nafkah kepada keluarga. Sampai kata Nabi sallallahu baik malu saleh firrojul saleh. Sebaik harta yang baik itu kalau ada di tangannya orang baik. Tetangganya dapat. Tadi kalau kita bicara buka usaha, orang dari awal buka usaha itu mungkin dia berpikir, Ana udah cukup gitu loh. Ana punya satu toko udah cukup. Tapi di luar sana ada banyak orang yang Ana mau buka usaha untuk memberikan lapangan pekerjaan buat mereka. Sehingga harta itu untuk silaturahim, untuk ibadah. Makanya harta itu disebut khair, kebaikan. Apa kata Allah? Wa innahu lihubbil khairi la syadid. Itu manusia kecintaan dia kepada al-khair. Harta ini itu benar-benar cinta. Tinggal bagaimana mengarahkannya. Jangan sampai kita lalai. Nabi tidak melarang orang itu untuk kaya gitu loh.
Maka Nabi mengatakan la ba'sa bil ghina, enggak apa-apa kekayaan itu, yang penting bertakwa. Jadi intinya di takwa gitu. Makanya ana mendoronglah teman-teman yang jadi pengusaha untuk berusaha dengan memperbaiki niat dan membuka peluang buat teman-teman yang lainnya. Ilmunya jangan pelit ya. Engkau punya ilmu, kasihlah kepada mereka. Sampai ada satu kawan yang Masya Allah, ada orang mau belajar sama dia, diajarin sama dia. Tafadhol ilmunya. Tapi yang jadi masalah nih kawan-kawan diajarin nggak mau. Iya, iya, iya. Jadi ada kawan-kawan ini nggak siap, susah. Iya, Ustaz. Maunya dia kerjaan yang nyaman. Sampai di Jakarta ada dia usaha kulit waktu dia cerita. Anak itu bikin tas dari kulit, bikin ini dari kulit ya. Anak ajarin tuh ikhwan-ikhwan yang mau tafadhol gitu loh, yang mau ngaji, yang mau belajar, bukan hanya belajar ngaji gitu loh. Tapi mereka males gitu loh, mau kerjaan yang enak. Karena biasanya yang jadi pegawai itu memang maunya terima gaji. Iya. Mindsetnya terima beres. Mindsetnya itu terima beres. Mau resiko gitu yang loh. Mau resiko. Padahal keterampilan-keterampilan itu bagus gitu loh. Dikembangkan. Ada banyak usaha. Ingat. Mana? Pak Haji siapa yang di Probolinggo? Oh, Pak Haji ini Ustaz. Gunawan itu. Pak Haji Gunawan. Iya. Mertuanya Pak Mertuanya, Gunawan. ya, mertuanya. Di situ itu dia cerita bagaimana Mukhlis. perjuangan dia. Haji Mukhlis. Haji Mukhlis. Dia dulu itu jualan kayu bakar. Subhanallah. Ngumpulin kayu bakar. Jadi mengingatkan kita cerita di masa Nabi SAW. Pernah sahabat itu disuruh. La iyahtatiba ahadukum. Orang itu ngumpulin kayu bakar lebih baik daripada kau minta-minta. Nabi seperti itu memberikan arahan. Ini orang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, buta huruf. Dia ngumpulin kayu bakar, dijual ya. Tapi kan orang kepingin lebih, berkembang lagi. Awalnya dia naik sepeda ya. Terus setelah itu dia berkembang usahanya sampai jadi, jangan ditanya sekarang usahanya. Buka mebel, buka ini semuanya. Tapi dari nol. Jadi teman-teman nih yang kalau bicara, Ustadz, anak cari kerjaan susah, antum cari kayu bakar. Ya, maksud cari kayu bakar, Ustadz. Banyak kayu bakar di hutan, bisa dijual. Mungkin ada usaha lagi yang bisa dikerjakan, ngumpulin plastik-plastik. Subhanallah, ada satu kawan pernah kaya terus jatuh miskin. Dia jatuh miskin, dia cerita, anak nggak punya apa-apa, Ustadz. Akhirnya motor dia nggak punya. Dia pinjam motor keluarganya. Dia ngumpulin gelas. Ini kalau bicara nggak ada kerjaan, banyak kerjaan. Gelas tuh dibuang-buang. Cuma orang gengsi. Dia itu sampai kalau ada acara pernikahan, anak datang kepada pemiliknya. Boleh nanti gelas-gelasnya saya kumpulin. Sampai segitu. Seperti itu jamaah. Makanya ketika Allah mengatakan fabtaghu indallahi rizqa, Allah tuh kasih banyak jalan untuk cari rezeki. Cuma kitanya yang malas, kitanya yang nggak mau, kitanya yang malu. Masya Allah. Di Medina, orang-orang Bangladesh itu gajinya sedikit. Tapi dia nggak ngeluh. Kenapa? Dia kerja 8 jam, udah kerja. Masih ada waktu 16 jam. Apa yang dia lakukan? Dia memandikan mobil. Ini harapan anak, ini mungkin bisa diterapkan di Indonesia. Jadi dia ini datang ke rumahnya orang-orang. Di kampungnya dia datang, Fulan menawarkan diri, Ana boleh mandikan mamanya, mau sekali-sekali Ana datang mandi. Seperti itu, kalau bulanan sekian-sekian. Masya Allah. Orang berpikir kalau memiliki pemandian mobil harus sewa mobil. Enggak, antum pakai apa namanya? Ember. Pakai ember. Apalagi orang kaya itu biasanya rumahnya Sudah ada, punya sudah air komplit. semprot. Masya Allah, antum nggak keluar duit itu. Antum cuma bawa sabun, bawa Badan, selesai. iya, nah, Jadi Masya fulus. Allah. Full. Itu kalau mau kerja gitu loh. Cuma kan masalahnya tadi kadang-kala gengsi.
Udah ilmu nggak punya, gengsi. Ya akhirnya bawa dia doang. Datang ke sini, datang ke sini, datang ke sini. Maka banyaklah yang bisa dilakukan. Ya, harapan anak, ucapan Umar tadi itu wastislahil amwal. Kita berusaha lah untuk mendapatkan harta, ngumpulin harta itu. Nggak ada masalah, itu tidak tercela. Yang penting ada ketakwaan di diri. Masya Allah. Jadi kalau misal saya pernah dengar nih Ustaz, ya tentang apa sebuah hadis yang mengatakan bahwa kesombongan itu bukan dari kita punya mobil, bukan punya harta yang rumahnya bagus, bukan itu ya Ustaz? Ya itulah orang ini kadang-kala melihat kalau sahibnya ngaji pakai mobil bagus. Pamer nih. Oh pamer nih kayak gitu. Jadi Nabi SAW ketika ada sahabat tuh yang mengatakan, ya Rasulullah aku itu kepingin pakai baju bagus. Aku itu kepingin pakai sandal yang bagus. Maka Nabi mengatakan, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sallallahu alaihi wasallam. Allah itu maha indah. Allah cinta dengan keindahan. Nih, jadi harapan Allah setiap muslim ini memikirkan keindahan. Karena Allah tuh indah tuh. Pakaiannya indah, ya, rambutnya indah. Sesuai dengan syariat. Karena ada larangan-larangan. Ada orang mengatakan, Allah itu maha indah, Allah cinta keindahan, maka anak potong jenggot anak supaya indah. Nabi SAW orang yang paling indah, beliau pakai jenggot. Dan itu ada larangan dalam Islam mencukur jenggot. Lalu Nabi mengatakan, al-kibr yang namanya sombong itu, batarul haqqi wa ghamtun nas. Batarul haq, menolak kebenaran dan meremehkan orang. Maka kita kan ngomong tajir bareng nih. Iya Ustaz. Antum yang kaya, Masya Allah, Alhamdulillah, ajak nih orang lain, bagaimana dia tajir juga. Kadangkala dia nggak bisa jadi pengusaha. Ya antum, jadikan dia pegawai. Jadikan dia pekerja. Kalau nggak, antum berikan motivasi dia. Harus ini, harus itu. Dan harapan ana, setiap teman-teman yang udah ngaji, dan dia punya pengusaha seperti Mas Yuka mungkin ya, atau teman-teman yang lainnya ini, dia harus duduk berpikir bagaimana tempat usaha dia, itu memberikan manfaat kepada masyarakat, bukan hanya dunia, tapi agama. Masya Allah. Kenapa? Doanya Nabi SAW itu kan agama ini pegangan hidup kita. Jadi orang-orang yang kerja di tempat kita, waktu itu kalau nggak salah Pak Syukur rencana mau bikin kajian khusus ya gitu ya. Karyawan. Jadi mereka ada kajian buat karyawan, Insya Allah kekuatan untuk mengatakan yang kerja di tempat anak harus sholat, yang kerja di tempat anak harus ikut kajian. Sejatinya kita ingin tajir bareng dan masuk surga bareng. Amin. Amin. Kalau cuma fulusnya kaya di dunia bareng, di surga, di akhirat masuk neraka, na'udzubillah min dzalik. Iya, Masya Allah. Barakallahu fikum. Mungkin satu lagi nih Ustaz, kalau bicara tentang tajir bareng nih Ustaz ya. Tadi Ustaz sempat nyinggung tuh, bagaimana kita mengajarkan ke orang. Oh, Masya Allah. Apakah Oh, ya, mendengar Ustaz, suara ternyata sudah ada panggilan. Ahlan, Bang Dewe. Wih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kelar di sana. Waalaikumsalam warahmatullahi Udah kelar di sana Bang. Oh, di situ sudah ada Bro Yusfi dan juga Ustadz Syafiq. Masya Allah. Nih Ustadz Assalamualaikum, Subhan ini Ustadz. nggak bisa di studio ya kayaknya ya. Harus yang alam terbuka terus gitu kan. Masya Allah. Ini Ana di tengah-tengah guru-guru luar biasa nih, Masya Allah banget nih. Bagaimana sehat Ustadz di sana? Aman ya? Alhamdulillah bekhair. Anda ngelihat Ustadz Subhan jadi lebih sehat sekarang ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz. Masya Allah. Oke Ustadz, jadi mungkin seperti yang kita ketahui dari tadi pagi kita sudah ngobrol bersama narasumber dan juga saat ini kita terhubung dengan Ustadz Subhan, Ustadz Syafiq. Mungkin juga bisa memberikan nasihat-nasihat dari Ustadz Syafiq untuk semua orang atau teman tajir agansis yang menyimak kajian atau informasi kita pagi ini. Ya, barakallahu fikum. Ustaz Subhan, tadi Ana sempat sampaikan ya tentang bagaimana kita tajir bareng dan kita masuk surga bareng. Barakallah. Jadi teman-teman yang pengusaha, yang mereka punya perusahaan, punya pabrik, punya apalah, harapan ada anak buahnya itu tidak hanya diperas keringat, tapi engkau berikan kajian buat mereka, berikan ilmu agama buat mereka, kemudian masyarakat di sekitarnya, kemudian ilmumu jangan engkau
simpan untuk dirimu sendiri. Nih kita punya tajir nih ya. Mungkin kau mau bagi ilmu, tafadhol, apa ilmu yang kau berikan? Karena ada banyak beragam pekerjaan di dunia ini yang orang-orang itu bisa mengerjakannya, cuma nggak punya ilmunya. Maka antum kasih ilmunya buat mereka, bagi sama mereka. Kalau antum mau berbagi modal usaha, antum kelebihan uang nih, Masya Allah, mau dikemanakan? Maka paling enggak fulusnya itu, nih tajir siap untuk menyalurkan kepada siapa? Kepada teman-teman yang berusaha. Kita ingin memberikan kail kepada mereka. Bukan cuma ngasih fulus, lalu nanti pekan depan atau bulan depan mereka minta. Enggak. Kita ingin berikan kepada mereka modal usaha. Kita ingin memberikan pendampingan kepada mereka. Pendampingan dalam urusan agama, pendampingan dalam urusan dunianya. Insya Allah Ustaz Subhan siap nih. Barakallah, Masya Allah. Ustaz Subhan mungkin bisa menanggapi mungkin Ustaz kalau Waduh, kalau sudah ngomong nih, anak yang terbantah lagi mengakhir. Ya, akhirullah. Seperti yang disampaikan juga tadi Ustadz, bahwa teman-teman hanya perlu sedikit diingatkan bahwa rezeki itu sudah diatur sebenarnya. Jadi tidak semua orang ini punya gaji, tapi setiap orang punya rezeki. Makanya kita tekankan sekali kepada teman-teman tadi Ustadz, untuk jangan lemah keyakinan kepada Allah. Kalau partner bisnis kita menjamin, cuma modal kwitansi aja kita bisa yakin. Ini kita punya Allah yang menjamin, yang nggak mungkin bohong. Makanya aneh kalau sampai kita berubah fungsi di mana Allah ciptakan kita kan untuk ibadah, bukan untuk jadi pembisnis sebenarnya gitu loh. Bisnis ini kan bicara survive. Karena saya sempat contohkan tadi Ustadz, kalau Nabi amsalkan seperti burung yang terbang pagi temboloknya kosong, balik sore temboloknya penuh, burung Ustadz cuma bisa terbang, lompat sama cici-cuit. Yang dimakan ulet sama biji, susah jadi burung gitu loh. Bisa hidup. Maka saya tekankan pula tadi bahwa mayit saja diem punya 2 kali 1 tanah gitu loh. Lah kita kan lebih dari mayit yang bisa berlari, bergerak, beraktivitas. Masa ngontrak seumur hidup gitu loh. Paling nggak ada supporter lah, semangat hidup. Kemudian juga hidup ini bukan masalah gagal atau sukses. Bukan. Saya tekankan sekali bahwa hidup ini bagaimana menjadi orang yang bersyukur atau bersabar. Karena kalau sukses ini kan relatif ya, menurut siapa? Percuma kita sukses kalau kita nggak berjamaah di masjid sholat. Percuma kita sukses kalau orang tua nggak kebagian berkah mendidik kita. Percuma kita sukses kalau kita nggak bermanfaat buat orang lain. Sementara Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ini yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Makanya mudah-mudahan ujian dalam bentuk pandemi COVID-19 ini membuat kita makin dewasa. Dan memang bukti cinta Allah kepada kita. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dengan ujian ini membuat kita tahu bahwa Allah cinta sama kita. Dan kita makin optimis bahwa sifat Islam yang rahmatan lil alamin ini bisa menjadi tempat kita kembali. Masya Allah. Barakallahu fiik. Masya Baik, Allah. terima kasih Masya Allah. Ustaz Subhan dan juga Ustaz Syafiq. Terima kasih atas nasihat yang sungguh luar biasa, insya Allah bermanfaat dari guru-guru kita ini. Semoga kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan pagi hari ini. Ya, Bro Yuspi masih di sana ya? Masih Bang. Oh masih ya. Nah mungkin karena kita sudah berkumpul bersama semua nih, jadi mungkin kita juga secara official kita mencoba bersama-sama untuk membuka program kita Tajir Bareng dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Dalam hitungan 3, siap? Siap. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Ustadz Syafiq dan juga Agan Yusfi di sana. Silakan lanjut lagi, Bos. Oke, terima kasih Agan Dewe. Sehat-sehat ya Ustadz ya. Barakallahu Ditunggu fikum. nanti kapan bisa berkunjung, kapan kita bisa main-main lagi. Barakallahu fikum, insyaallah. Ya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib Ustaz. Ternyata obrolan kita tadi dengan teman-teman yang ada di Bogor menjadi penutup kita pada pagi hari ini Ustaz. Alhamdulillah. Nah. Yang penting programnya jalan. Nah, insya Allah Ustaz ya. Kita berdoa kepada Allah agar semua keinginan kita, artinya harapan kita untuk tajir ini dapat menjadi manfaat untuk umat ya Ustaz. Agar bermanfaat untuk umat
Dan itu tadi kita tajir bareng, kita ke surga bareng. Nah, masya Allah, masya Allah. Masya Allah. Kalau yang, Ustaz, nah. kalau yang nggak tajir gimana? Nah, kan Sabar. tajir itu relatif Ustaz. Ya. Kalau yang nggak tajir, Yang penting sabar dan syukur. tetap sabar syukur. Sahih. Jazakumullah khairan Ustadz Syafiq Riza Basalama dan Bang Yuke. Barakallahu fikum atas ilmunya. Apa yang di-share hari ini insya Allah bermanfaat. Teman-teman yang ada di rumah semoga dapat mengambil manfaat pada pagi hari ini dan tetap semangat, tetap sabar dan syukur. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.